Oke, halo teman-teman. Halo. Kembali lagi kita di 99ers Podcast. Kayak kita udah mau OTW Mhm. ke-20 deh, Tak. Kayak episode ke-20 loh kayaknya ya. Seinget gua udah hampir 20 deh kayaknya. Either Iya, sembilan iya, belas iya. apa 20 deh. Betul, Wah, udah betul, betul. lumayan ya kita bikin podcastnya. Nah, Aha. kita mau terima kasih juga ya buat teman-teman yang udah nonton, udah dengerin, udah follow, udah subscribe. Terima kasih buat supportnya. Jadi kita bikin Mhm. lagi. eh Kali ini kita mau bikin podcast tentang apa nih, Tak? Apa yang mau kita bahas sih sebenarnya hari ini? Oke. Sebenarnya ya Jo, gue tuh tadi iseng sih baca-baca berita Iseng. kan. Terus ada, Oke. ada satu judul yang Mhm. bikin gue kayaknya, gue pingin bahas nih, pingin bahas tema ini gitu. Oke, Nah, apa tuh? jadi dilihat dari gue ngelihatnya itu dari kompas.com. Ini tuh Aha. berarti hari apa sekarang? Hari Rabu. Rabu. Rabu 5 April 2023 pukul 22.26 gue lihat nih ada judul beritanya pacar tak tanggung jawab motif ibu muda di Palembang buang bayi di selokan hingga ditemukan tewas. Wow. Jadi dia jelasin nggak mudanya umur berapa di situ? Di sini mungkin nggak begitu dijelasin ya. Heeh. Oke, oke, sebentar, sebentar. 23 tahun, berarti seusia gua, seusia kita. Seusia kita. Dia Ah, punya bayi terus dibuang, terus ketahuan sama polisi iya, gitu. gitu. Jadi mungkin ada warga yang nemuin di situ ada bayi, terus diusut-usut, lapor polisi dan ketemulah akhirnya si ibu muda ini, gitu. Hmm. Nah, gue tuh pingin bahas ini deh sama lo, karena beberapa minggu yang lalu sempat minggu atau bulan yang lalu ya, kita tuh di media sosial sempat booming nih istilah child free. Iya, oke. Heeh, Hmm. heeh, heeh. Sempet banget booming karena satu Mhm. orang, tapi gue yang ngikutin juga. Tapi intinya gue tau lah. Heeh, bener. Mhm. Gitu. Gue pengen banget sih bahas tentang permasalahan ini. Gitu. Oke. Iya, bener sih kata lo tadi. Child free akhir-akhir ini lagi ngetren banget. Mungkin Happening sekarang udah banget. mulai Hah? turun lah ya. Sekarang udah mulai turun, tapi pernah lumayan booming di kalangan internet, netizen gitu kan. Betul. Betul. Ada yang bilang katanya child free ini tuh apa ya? Bikin awet muda kan? Ya nggak sih? Iya, obat Statementnya awet gitu kan? muda katanya. Betul, betul, Statementnya betul, gitu betul. karena si Mhm. child free ini kan kita kalau nggak punya anak misalnya khususnya buat cewek sih kan gini ya. Mhm. Apa dia nggak harus begadang mungkin ya kan bayinya menangis apa terus dia nggak perlu banyak pikiran kan harus ngurus kerjaan ngurus keluarga ngurus suaminya gitu pasangannya terus ditambah lagi anaknya gitu kan. Tapi Jo, entah ya, menurut gua, ini ini menurut gua sih, lu kalau eh apa ya, istilahnya kayak detox buat lu menghindari tua itu dengan tidak punya anak. Tapi ketika lu lulusan IT dan lu cewek programmer, kayaknya lu tetep begadang deh nyelesain bug gitu kan. Kayak apa ya? Gue jujur gue nggak setuju sih kayak kalau child free itu bikin muda. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin ada ilmuwan-ilmuwan atau teori-teori yang bisa membuktikan itu. Gue belum baca sih, gitu. Hmm, nih gue pingin nanya sih kalau lu setuju nggak sih sama child free? Hmm, gue udah pasti nggak setuju dimulai karena Hmm. gue emang punya keturunan gue pengen punya Hmm. mini gue pengen punya orang atau anak kecil nih ya mungkin bahkan kan lama-lama gede cuman ada orang lain yang itu tuh keturunan gue gitu loh kayak ini tuh ada ada sifat gue di situ ada mungkin kayak muka gue kan ada sebagian muka gue di sana kayak lucu aja lihat gue versi kecil gitu Hmm. tapi gue bisa lihat gitu nggak cuman di memori gue waktu kecil gitu loh terus ngelihat perkembangan mereka kan dari kecil sampai gede dari yang cuman bisa ngomong mama papa gitu kan sampai mereka bisa
bikin keputusannya sendiri gitu kan. Terus kayak ya lucu-lucu gitu loh. Apalagi yang apa ya, ngelihat yang Korea-Korea tuh, bocil-bocil Korea yang lu suka nonton juga kan. Iya, Yang yang apa tuh Superman namanya? Superman itu. Iya, yang Superman kan, yang direkam lah kehidupan-kehidupan mereka, yang lucu-lucu. Ada yang mereka entah nangis lah, entah mereka main-main mainan mereka lah, terus Mhm, berantem sama adik kakaknya kan, dan kayak gitu-gitu lah. mhm, Lucu aja sih, sama ya itu statement child free gue kurang setuju. Tapi itu kan lebih ke pilihan sih ya. mhm. Sebenarnya itu kan kayak ya udahlah terserah lu mau child free mau enggak. Cuman menurut gue nggak harus mengajak nggak sih jatuhnya. Iya, Karena kan itu kan kayak lu prinsip boleh hidup lu. lu boleh, memilih itu tapi lu nggak ya ya terserah sih mau ngajak juga tapi tergantung orang yang diajaknya juga sebenarnya nggak sih mau enggak gitu. Kalau nggak mau ya udah nggak bisa dipaksa, gitu. Iya iya iya. Kalau lu gimana? Sebenarnya, kalau gue pengen punya keturunan sih dari dulu. Jadi kayak gue tuh eee, dari gue nonton itu berarti gue SMP atau SMA, gue kayak membayangkan gue berkeluarga dan gue punya keturunan gitu kan, kayak mereka lucu-lucu, gue pengen banget punya anak kembar, kayak pingin gitu kayak kembar terus satu cowok satu cewek gitu kan, Uh, kayak langsung pasang gitu, kayak wah gitu, lucu banget gitu kan, lihat gue ya mix sama pasangan gue ntar, mix antara kita terus ngeliat kita versi cowok versi ceweknya gitu, kayak wow gitu kan. Tapi gue balik lagi sih kayak gue mikir juga gitu kayak kenapa sih sampai timbul si child free ini. Terus gue beberapa baca artikel dan gue lupa sih nama artikelnya apa, cuma ini kesimpulan dari gue ya, kesimpulan dari gue itu kenapa banyak orang, terutama perempuan yang memilih untuk child free itu tuh karena dia, sebenarnya wanita karir yang, tidak berpikiran untuk menikah sebetulnya. Entah ya, itu kesimpulan yang gue dapat gitu kan. Ya kalau salah ya it's okay gitu, boleh dibenerin kok, feel free aja. Tapi yang gue dapat sih itu, karena, eee, awalnya kan happening-nya tuh di barat kan, child free-nya itu. Gitu, kayak masuk Indo yang jadi happening nih, kayak baru-baru tahun inilah gitu. Tapi kalau kita lihat di, dunia barat sana gitu kan, banyak banget yang memang wanita karir dan memilih untuk child free gitu. Itu sih. berarti kalau menurut lu mungkin apa ya? Child free itu karena dia memang mungkin gak merit juga mungkin mostly gitu kali ya. Mhm, Karena ya udah dia mau hidup sendiri, dia punya karir, mhm, dia punya betul. ya udah bisa sendiri lah istilahnya hidupnya gitu. Nggak perlu Betul ya betul udah betul. jadi nggak perlu anak, nggak perlu pasangan gitu kan. Mhm. Ya udah gue udah bisa Karena mapan ini dan enggak lain-lain. sih, gue lihat dari entah ya ini gue salah yang nonton film atau gimana, tapi yang gue lihat dari film-film barat gitu kan, dari novel yang beberapa gue baca, eh ini sorry sih Bu, ini kayaknya kontennya agak 21 plus ya, kayak lu having sex tuh gak harus married gitu, kalau di sana kan gitu kan. Jadi kayak lu memenuhi kebutuhan itu pun memenuhi kebutuhan seksual lu nggak perlu married dan nggak perlu punya anak gitu. Jadi ya itu keterikatan dan hubungan itu mungkin berawalnya dari situ sih, kayak dia nggak mau terikat sama seseorang gitu kan, dia nggak mau keterikatan dan akhirnya ya gimana caranya dia punya anak tapi tidak terikat. Kalau di kita ya, kalau di luar sih ya no comment sih. Iya iya iya. Gitu. Mhm. Tapi child free ini ya beberapa orang juga malah gue apa ya mengapresiasi juga sih kalau mereka punya pemikiran ada sih gue baca. Jadi mereka itu memilih untuk child free karena dunia ini udah overpopulated gitu. Mhm Di mhm dunia ini mhm tuh udah terlalu banyak orang, which mhm is kalau udah banyak orang pasti makin banyak ya apapun gitu kejahatan
Atau betul, sekecil buang betul, betul, sampah kan makin lama merusak bumi dan lain-lain, makin banyak ya alam betul. makin hancur dan lain-lain gitu kan. Itu gue Mhm, ya di satu sisi gue ngerti lah itu make sense, itu oke. Makanya mungkin ada program kan kalau di Indonesia kan namanya KB kan. Jadi mhm, kalau semua orang bisa, kalau ya, tapi kan nggak tahu juga kan. Kalau emang bisa menerapkan itu mungkin akhirnya bisa terjalan berjalan juga apa yang kita nggak overpopulated dengan tetap mempunyai keturunan gitu kan. betul, betul, betul. Kalau itu bisa dijalanin juga. Mhm, Nah, balik lagi ke yang child free. Bilang kalau dia itu ngebuat awet muda, nggak juga sih sebenarnya kan. Bener yang kata lu iya, bilang kan. Nggak ngaruh juga sebenarnya gitu. Masa hidup lu sebagai wanita karir gitu kan, atau misalnya contohnya gitu jadi wanita karir, ya pasti stres-stres juga nggak sih? Terus lu tetap perlu beli skincare juga, ya kan? betul. Terus yang namanya umur udah pasti nambah juga kan, otomatis kayak badan lu apa pasti makin keriput lah entah apa. Tetap aja gitu, lu mau Mhm, lawan gimana pun pasti terlihat lebih tua itu udah pasti gitu. iya. Tapi ada satu, apa ya, alasan, ada seseorang yang gue baca kenapa dia mau child free, karena dia itu yang tadi alasannya, masalah populasi populasi manusia yang di bumi ini banyak banget dan dia tuh sebenarnya bukan child free yang gimana-gimana. Child free ini kan identik sama dia mengandung dan melahirkan anak sendiri kan. Nah, Hmm, sosok ini tuh dia kenapa mau child free, karena dia melihat banyak anak-anak yang terlantar. ah, salah satunya yang ini yang berita yang lu baca tadi kan. Iya, gitu kayak anak-anak terlantar, anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, dititipkan di panti asuhan dan segala macam. Nah, dia tuh sosok ini tuh lebih mementingkan untuk mengurus anak-anak yang tidak terurus itu, gitu. Ya itu menurut gua care banget sih kayak balik lagi sih child free-nya itu reason-nya apa, cuma ya balik lagi tuh hak setiap orang sebetulnya untuk memiliki atau tidak memiliki keturunan, gitu. Iya iya iya, benar benar benar. Ya, itu sih banyak banget sih kalau ngomongin child free ya. Mhm, Eh positifnya kalau dilihat dari sisi yang statement-statement yang overpopulated lah, terus ngomong banyak anak yang terlantar, positif sih dalam satu mhm, hal. Tapi ya ada negatifnya juga. Contoh, sebenarnya kok di Jepang, gue baru baca juga, tapi lagi happening juga kan di sana tuh katanya depopulasi kan. Bener-bener banyak banget kalau lu tahu dia kan di Jepang sekarang tuh banyak banget orang yang tidak memilih untuk berpasangan. Even mereka sekarang kan dibayar katanya. Udah gue bayar sama pemerintahnya kan. Kayak lu libur gitu. Seminggu apa gimana lu cari ke pasangan gitu kan, cari pacar kayak cari apa biar bisa. Saking parahnya loh Jepang, gila banget. Mungkin mereka ini bukan karena child free sih, karena mereka workaholic kan. Mereka senang kerja, mhm. jadi nggak ada waktu buat yang lain-lain. Kayak ya udah waktunya habis buat kerja doang gitu. Tapi itu gila sih, itu si Jepang. Gue sampai baca banyak sekolah tutup. Sama gue baru-baru banget berapa jam lalu lihat di Instagram ada satu SMP yang tahun ini itu tahun terakhirnya mereka buka karena gue Nggak lihat ada ada fotonya. siswa. Iya, fotonya tuh sisa dua orang doang. Namanya Aoi sama siapa gitu. Nah, ini tuh tahun mereka terakhir. Udah si ini lulus, udah mereka tutup karena udah nggak ada lagi murid yang masuk. Bener-bener sisa dua orang doang. Si SMP ini satu SMP loh. Bener-bener harus tutup karena udah nggak ada murid. Gue pernah denger, bukan denger sih, gue baca nih. Jadi ada satu, gue lupa konten di Instagram atau di TikTok gitu. Pas gue lagi scroll-scroll gitu kan, gue tuh ada nemu gini Jo, kayak katanya kenapa eh blue film di Jepang itu banyak. Karena kayak ngasih, memang sengaja gitu, kayak biar masyarakatnya tuh ini loh, apa sih, beranak cucu gitu loh. Karena di sana udah kayak kekurangan manusia gitu. Katanya salah satu alasan kenapa eh
blue filmnya Jepang tuh agak sedikit banyak katanya. Oh iya, itu ya si even mereka pun si industri itu mereka aja kekurangan cowok. Makin setahu gue ya mereka kekurangan cowok beneran. Gue baca beritanya Hmm, mereka kekurangan cowok dan banyak banget emang anak-anak muda gitu di sana yang cewek maksudnya yang emang bener-bener baru lulus SMA tuh udah latihan emang buat masuk industri ke situ karena uangnya emang kenceng banget katanya uangnya banyak di sana terus nggak ngerti lah pokoknya banyak banget emang mereka buat memilih jalur karir masuk ke situ hmm. gue gue nggak munafik ya gue kan nonton ada pernah nonton pasti terus gue ada follow di satu Twitter dia tuh kayak ada akun yang dia nggak share blue filmnya cuman dia share berita tentang industri itu gitu loh ada tuh satu akun di Hmm. Twitter nah gue lihat kan jadi dia tuh share ini nih bakal debut kayak kayak idol K-pop gitu loh jadinya ini bakal debut tanggal segini ini bakal debut nih dari departemen apa agensi ini dari agensi masih 18 tahun 19 tahun yang Iya, bener-bener kayak itu baru kayak lulus SMA lulus SMA gitu nggak milih kuliah terjun ke situ itu kayak ini enggak sih kayak ya idol sih sebenarnya cuma ya dengan konsep dan gaya yang lain ya. iya iya tidak bermasuk merendahkan mereka juga sih banyak banget memang Hmm, dari mereka juga yang S3 banyak juga betul. ada Tapi yang S2 tapi ada yang memang menurut gue ya itu memang dilegalkan kan kalau misalkan sampai ada industri segala macam di sana. Berarti dilegalkan karena memang pemerintah pun itu keresahan pemerintah gitu karena memang populasi di mereka kurang kurang anak-anak gitu kan. Buat penerus iya bangsanya seperti apa itu kan keresahan mereka. Mungkin sekarang banyak yang S3, S S ya S teler lah gitu kan. eh S-nya banyak banget. Tapi tidak apa ya? Gue banyak lihat ini sih kan kayak kalau di Jepang ada ini tuh yang married sama apa apa sex doll yang segala oh macem iya gitu kan. iya 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 kan? Banyak kan yang kayak gitu. Nah itu keresahan pemerintah juga menurut gua. Kenapa dia melegalkan pertama. Gue nggak tahu sih dilegalin atau enggak. Cuma kalau udah ada debut-debut gitu, berarti legal dong. ya I think it's legal sih Kan? Ya, karena memang keresahan mereka penerus bangsanya sih menurut gua. bener-bener kayak sedih gak sih lu satu hidup lu gitu ya gue bayangin gue sedihnya yang lihat anak SMP ini sih sedih gak lu cuman cowok cewek berdua di satu kelas terus mereka tahu udah ini sekolahnya tutup terus mereka masuk SMA mungkin cuman ketemu 2 orang 3 orang doang kali Wah, kayak ya sebenernya. gila gak sih terus nggak kebayang sih gue kehidupan gue gitu masa kecil gitu saking sedikitnya temen lu waktu kecil ngerti gak sih kita kan waktu kecil kayak ini ketemu ini di mall Mhm, gitu kan apa di tempat misalnya apa di Kidzania lah kayak tempat rekreasi anak-anak gitu kan mhm. banyak bayangin gak sih kalau kita ke Jepang gitu kalau kita hidup di Jepang zaman sekarang kita baru lahir jadi anak-anak di zaman ini di Jepang kayak masuk situ cuma 2 orang padahal gede Iya, banget iya. mungkin ya kayak bandi bolanya perosotannya nggak ada tuh drama-drama yang dorong-dorongan gitu kan cepet-cepetan siapa yang Betul. mau masuk Betul, betul, perosotan betul. duluan ada yang ngubur orang di kamar mandi bola kolam renang bola Iya sih. Tapi entah sih. Gue apa itu? Anak balik lagi sih ke pandangan orang. Tapi menurut gue kayak di dalam pernikahan tuh kayak anak tuh hadiah terbesar gitu iya iya bagi gue. iya benar-benar Hadiah hadiah terbesar ketika lo married dan kayak tanggung jawab terbesar juga gitu. Lo harus ngedidik, lo harus ngarahin anak lo. iya mereka kan nggak milih untuk dilahirkan kan Betul. kenapa dikasih Kita susah yang gitu minta. Iya kan? iya Kita yang minta sebenarnya. Nah, balik lagi nih ke berita yang gue baca ini, gue iya agak kesel sih bacanya gitu kayak ini anak gitu kayak
ini tuh ya lu dikasih anak berarti lu dikasih hadiah gitu sama Tuhan. Terus ketika lu dikasih, lu buang anak itu gitu aja dan akhirnya anak itu meninggal gitu kayak. Ya lu kalau nggak mau punya anak, ya lu jangan ngelakuin gitu loh. Kalau nggak, ya gue tidak membenarkan ya. Kalau nggak banyak banget kan alat untuk tidak akhirnya punya anak, ngerti nggak sih? Kontrasepsi kan banyak banget kan. Iya, Even mungkin. seandainya bener-bener udah nggak ketolong nih ya, kan kita nggak tahu ya, ini nggak ketolong, masih ada Hmm, opsi lain hmm, gitu. Untuk akhirnya ada konsekuensinya bisa lu ilangin gitu loh. Kalau seandainya nggak ketolong, bener-bener nggak ketolong nih, ada ini udah diciptain nih semua alat-alat ini tidak lu gunakan gitu, ngerti gak sih? Lu tetap memilih itu, terus kalau udah kejadian dibuang juga. gamblangnya adalah kontrasepsi coy gitu. Iya iya iya, itu Iya itu kan? kayak Iya, coy. kayak aduh, lu itu tuh wah, manusia tuh makhluk istimewa yang Tuhan ciptakan gitu kayak. Iya. Lu nyia-nyiain gitu kayak what the heck, lu nggak lihat negara lain tuh menyuruh rakyatnya untuk memiliki keturunan sampai segimana gitu kan usaha mereka. Dan lu dengan gampangnya ngebuang anak lu, selokan, dan anak itu meninggal. What the heck gitu kayak, lu kalau nabrak kucing aja lu kubur kucingnya gitu. Lu kubur binatangnya, lu nabrak, lu ngeliat hewan meninggal, mati. Lu pasti kubur kan dengan layak gitu loh kayak why gitu, why? Iya. Seenggaknya kayak lu kalau misalkan tidak terima, lu cari orang yang mau adopsi gitu. Nah, ini kejadian nih waktu zaman dulu. Mungkin Apa ya tuh? banyak kejadian, nggak gue tiba-tiba ngejudge kalau zaman dulu lagi. Di keluarga besar gue itu tuh harusnya Aha. ada dua orang lagi gitu lah. Intinya pokoknya ya, ada dua orang lagi. Cuman karena tidak kuat untuk biaya, akhirnya di tanda kutip dijual lah, Diadopsi orang gitu. di ya ya diadopsi Oh, gitu lah. Jadi emang emang di untuk diberikan gitu loh. Karena emang nggak kuat buat itunya, buat biayain hidupnya oh, gitu loh. oke. Dan Tapi lu itu masih kenal nggak sampai sekarang? enggak, kebetulan ya dia sakit hati sih. Jadi nggak mau ketemu lagi. Oh, Karena emang bener-bener dari kecil banget. dari bayi Nggak, gitu ya? iya, terus tahu kan. Jadi ya sakit hati lah. Nggak, dia nggak mau ketemu lagi udah. Jadi kayak lepas hubungan gitu udah. Tapi ya kan, Hmm, ya bukan yang terbaik, tapi itu salah satu solusi sih. Tidak yang kayak berita ini kan. Udah aja, udah buat nih, udah kejadian, panik, udah aja dibuang di tong sampah, kan ada kan yang gitu, tong sampah hmm, dikardusin anjir kayak kucing di tong sampah, hmm. terus di rumput lah, di semak-semak gitu kan, kayak orang lewat gitu kan tiba-tiba ada suara, terus pas lihat anak Iya kayak kecil bayi. anak kan nggak bisa milih dia mau lahir di ibu seperti apa, di keluarga seperti apa. Kayak gue nggak tega sih gue ngeliatin gitu kayak gue kalau entah ya gue kalau baca masalah ini sensitif banget sih menurut gue. Bagi gue ya kayak eh memang udah 20 tahun sih ya kalau di beritanya ditulis udah 23 tahun. Harusnya sudah bisa bertanggung jawab dan memilah apa yang baik dan yang buruk. Iya, bertanggung jawab Dua, cuman gak siap. itu dia. Kalau lu mau bertanggung jawab tapi nggak sih, berarti lu belum bisa mampu bertanggung jawab dong. Ayo gak sih? Iya kan kita tadi berpikirannya dia udah 23 harusnya udah siap. Nah ternyata udah bisa bertanggung jawab. Nah ternyata ya bertanggung jawabnya mungkin tidak sampai ke tahap yang kayak gini, yang jangka panjang gitu. Nggak, ya nggak ngerti sih gue Um, juga akhirnya memilih begitu ya. mhm. Dan menurut berita ya, itu tuh
bayinya tuh dilahirin paksa gitu loh. Nah pas Oh, lahir tuh jadi prematur gitu. masih mungkin ya kayak disebutnya gitu sih dilahirkan paksa di kamar mandi kontrakan. Jadi kayak dilahirin Oh, paksa. gue gak ngerti Terus deh, pas dilahirkan paksa tuh gimana? Itu kan berarti dia nggak mungkin pakai dokter dong. Kalau dokter kan make sense, lu emang prematur dioperasi. hmm, Ini gimana caranya gitu? Gue kadang ini pertanyaan gue ya untuk teman-teman mungkin yang ngerti apa gimana. ya Gimana gue caranya gue seseorang bisa melahirkan apa emang bisa apa gimana gitu untuk ya gue nggak ngerti sih. Heeh. mengeluarkan atau melahirkan lebih dulu dari yang seharusnya dengan usaha sendiri. Nah itu ya. Kalau di kamar mandi kontrakan kan nggak mungkin ada dokter Nggak ada mungkin ada bidan kan. siapa-siapa. Paling dia sama pasangannya. Nah Ah, itu nggak dia. ngerti Nah apa. tapi pas eh, bayinya keluar itu tuh masih masih hidup. Bayinya tuh dalam keadaan hidup. Tapi pas hmm. udah pas biasa kan bayi itu ada apa pusar yang nyambung sama ibunya kan buat Iya. eh, jalur makannya. Nah pas tali pusarnya itu diputus, lemes lah, akhirnya meninggal bayi. Gitu. Karena takut si ibu ini akhirnya dibuang. Gitu. Oh, jadi dibuang ini tuh udah meninggal. Iya, kalau Anjir. iya berarti per- menurut gue depresi sih itu kayaknya ceweknya karena cowoknya kan nggak mau tanggung jawab kan. Terus kayak dia ngelahirin paksa di kamar mandi dan pas dia lahirin ternyata anaknya dia Oh, udah gunting tali meninggal. pusar. Gue kira udah melahirkan terus nggak kuat biayain. Akhirnya dia buang. Buang tuh dalam konotasi dia taruh di mana gitu. Ya udah tinggalin. Oh, karena emang Hmm, udah meninggal. kalau dari judulnya doang kita bacanya asumsinya itu kan. Tapi kalau Iya. baca lagi ke bawahnya itu ceritanya kayak dilahirin paksa. Ini stres sih cewek-cewek. Ini Ya, kalau gini-gini ya. Ini juga jadi kebeban kepikiran gitu dong di gue. Seandainya gue pengen banget punya anak cewek kan. Kayak lucu gitu. aha, Tapi ini salah aha. satu challenge yang Ketakutan terbesar lo. iya. Bayangin gak sih? Ini gue ya sebagai cowok. Karena gue tahu dan gue juga bukan anak baik-baik gitu kan. Maksudnya nggak alim lah istilahnya. Maksudnya Aha. dengan satu kali gue punya anak cewek terus dibawa jalan gitu kan. Diapelin sama cowok. Gue udah tahu nih pikirannya tuh sebenarnya wah pasti nggak bener apa gimana gimana lah pikiran jeleknya gitu kan. Karena udah kejadian gitu sekarang-sekarang kayak bener-bener. Dan itu kalau kejadian sama anak gue kan wah sakit hati banget sih sama cucu calon cucu. Sama ketakutan gue satu lagi ya tak. Ini Apa tuh? bener-bener satu ketakutan gue. Kalau gue punya anak, terus mohon maaf ya tanda kutip tidak tidak ini tidak sempurna, bukan tidak sempurna. Ada ini Istimewa lah. berkebutuhan khusus ya istimewa. Gue yang bawa, gue yang mendatangkan dia ke dunia. Tapi dia harus menderita nih, udah pasti, udah jamin kehidupan dia pasti susah, nggak sih? Itu Iya. ketakutan yang lebih gede lagi dibanding yang itu ya. Ini kan udah soalnya udah itu kan keputusan dia, ada keputusan dia ada dan lain-lain. Tapi ini cuman gua doang terus dia jadi kayak begitu. Itu sih banyak banget dari semua sisi. Gila, podcast kita serius banget kali ini. Gue kak apa ya? Iya sih, gue ngerti sih Pikiran kenapa gak sih? Lu nggak keresahan bisa lo. ngapa-ngapain nih. Udah lahir anaknya. Terus lu lihat, oh dikasih tahu dokter apa gimana gitu. Gue kayak pernah mimpiin atau bayangin itu kejadian gitu. Terus kayak gue dalam hati anjir. Ini seumur hidupnya nih kasihan nih. Lo ngerasa nyesel gak sih? Gue jujur ya, kayak gue kayak nyalahin diri gue sendiri sih kalau kayak gitu kayak, Iya, wah iya, gitu iya. kan. Ya, dia anak istimewa kan perlu pendampingan khusus gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba umur gue, pasangan gue nggak lama terus dia harus sama siapa. Iya, Itu sih, gue kayak mikirnya kayak, aduh, banyak banyak banget sih itu.
Kebayang nggak? Ini anak keberuntungan khusus ini anak istimewa lah ya, kita sebutnya anak istimewa. Hidupnya bakal susah. Anggaplah mungkin amit-amit. Semoga nggak ada yang kejadian ini. Semoga tidak ada yang mengalami ini gitu kan. Dia dibully, nggak punya temen. Yang dia punya kan cuman gue misalnya. Gue dan orang tuanya Mhm, lah. Terus one day kan gue pasti nggak ada kan. Orang tuanya pasti nggak ada. Terus gimana nasibnya dia? Seumur hidupnya jalanin hidupnya dia gitu. betul. Sedangkan gue kayak ngelihat beberapa contoh ya, kayak ada di lingkungan gue, masih normal pun, maksudnya tidak istimewa, maksudnya biasa-biasa, orang tuanya pun takut ninggalin anaknya ini. Maksudnya dalam tanda kutip ya, takutnya itu orang tuanya takut Belum meninggalkan siap. dia di dunia. Iya, gitu. Kayak, Itu yang ini normal. anaknya yang normal gitu. Apalagi kalau lu sebagai orang tua dan anak lu sangat istimewa. Ya gue kayak, entah gue gak Hmm. kebayang sih, jujur. Ya, amit-amit Gue gitu. Nggak ada kita gue orang tuanya. Dia harus jalanin gue hidupnya salut sendiri. gue salut sama orang tua yang punya anak yang sangat istimewa. Salut gue. Lu bayangin kesabaran mereka tuh harus mereka latih berapa kali lipat. Wah, iya. Inspiratif itu loh yang anak yang pendeta yang baru meninggal. Kan dia punya punya anak yang ada berkebutuhan khusus tuh yang paling kecil. Oh, Raditya Oloan ya? Oh iya 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 itu. Iya kan? Kan agak Mhm. berkebutuhan khusus juga kan. Istimewa juga kan anak yang paling kecil kan. Tuh Itu bukannya sakit ya? pasti sakit ya? Nggak tahu gue. Gue gak ngikutin, Pokoknya ada by the way. berkebutuhan khusus juga kan. Maksudnya Mhm. ya dia istimewa gitu kan. Nah itu Iya, juga. terus gue lihat ini, lu tau gak atlet renang yang berkebutuhan khusus yang istimewa, tapi dia sempet juara. Tuh kapan ya? Gue lupa deh, gue pernah baca beritanya. Gue salut sama orang tuanya sih. Dia menang lawan orang-orang biasa. Enggak, jadi kayak Paralimpik. Olimpik gitu ya. Heeh, tapi khusus anak-anak istimewa. Jadi Oke. mereka punya punya lombanya mereka sendiri. Kita punya kayak Olimpik apa ya, SEA Games, tapi ini ada kayak SEA Games khusus buat anak-anak istimewa gitu. Heeh. Wah, dan dia menang. Kayak gue kayak wah, ini orang tuanya keren sih ngarahin anaknya tuh oke gitu. Dan lu bayangin kan harus berapa berapa kali lipat sabarnya orang tua ngadepin anak-anak istimewa dibandingkan menghadapi anak-anak yang biasa gitu. Yep, Bukan berarti jauh. anak yang biasa itu tidak istimewa ya, semua anak istimewa. Cuma ini sangat istimewa karena memerlukan kesabaran yang super duper. Iya, Wow. iya. Bener. Keren ya. Keren Hmm, sih. Ya, semoga tidak keren. ada yang merasakan itulah ya buat teman-teman semua. Dan berhati-hatilah kalau mengambil keputusan mungkin. Betul. Kalau udah semua dipikirin, ya udah terserah itu hidup lu kan. Lu punya hidup lu sendiri ya terserah gitu. Cuman lihat ke depannya ini bakal gimana, bakal gimana, bakal gimana. Ya Betul. mudah-mudahan dipikirin lagi lah. Banyak banget solusi lain yang tadi kita udah sebutin beberapa. Kalau memang lu harus mengambil keputusan ya pilihlah dengan bijak gitu. Betul. Dan satu lagi sih, child free somehow positif, somehow negatif Mhm. menurut kita. Dari yang positif bisa ngebantu overpopulate, kalian bisa bantu anak-anak yang yatim piatu. Gue punya mimpi, ngomongin yatim piatu ya, gue punya mimpi mungkin satu kali, bukan satu kali sih, mungkin akan ada gue pengen ulang tahun, tapi gue pengen ulang tahunnya di rumah yatim piatu. Kalau gue, entah sih, gue punya impian dari dulu ya. Apa Impian tuh? terbesar gue sebetulnya, gue pengen punya panti asuhan. Oh wow. Jadi gue pernah kayak,
nggak waktu kecil sih, nggak kecil-kecil amat gitu. Gue sadar gitu kan, kalau waktu kecil kayak memori lu kayak samar-samar gitu. Ini gue ingat banget gitu, kayak gue pas ke sana tuh gue ngeliat anak-anak kecil, anak-anak ya yang jauh umurnya di bawah gue tuh, gue kayak wah, gue pingin sih, kayak gue pingin berkontribusi untuk mereka gitu. Gue pingin punya panti asuhan. Ya walau gue tahu gitu, kayak pas gue cari-cari gimana sih punya panti asuhan, kayak wow agak rumit ya gitu, kayak tapi ya semoga ya, semoga. Iya, semoga lah. Nanti gue ulang tahun di panti asuhan lo. Ya boleh Jo, boleh boleh boleh. Iya, iya, iya. Kita kan pernah tahu waktu kita kuliah kan datang ke panti asuhan tuh dari himpunan itu Betul kan. betul. Cuman itu emang panti asuhannya bukan anak-anak kecil sih, udah lumayan gede kan, udah SMP. Tapi ada bocilnya lagi. Lu Ada. lihat yang Tapi di box-box itu kan? iya, iya. Iya, Tapi iya. interaksi sama kita kebanyakan ya Iya, yang udah SMP lah. gede-gede kan. Iya, itu agak lumayan sedih sih. Mereka sampai bilang ke lu juga apa enggak? Pokoknya yang deket sama gua tuh, yang ngobrol sama gua, dia bilang kayak, "Kak, boleh nggak nanti Natal kita diundang ke kampusnya kalau ada acara gitu." Gue denger sih itu kayak gue kayak aduh kayak Gue follow-followan IG, jadi gue nggak tahu ya di sana mereka punya handphone apa gimana kan. oh Dia pinjam iya. handphone gue. Iya, dia pinjam handphone, bukan pinjam handphone, dia bilang punya Instagram nggak si adenya ini kan. SMP Oh. lah, SMP. Tapi SMP-nya udah lumayan gede kayaknya sama kelas 3 SMP kelas 2 gitu. Udah lumayan gede memang. Punya Instagram nggak? Hmm. Ada kata kan. Terus boleh nggak follow lah gue. Nanti aku kalau pegang HP aku bisa follow balik. Dia kan di follow balik. No. Di DM lagi gue sama dia, Kak. Kayak berarti waktu itu tahun berapa ya? 2019 kayaknya. 2019 2018 mungkin lah. Hmm. Ya, gue Ini inget yang di banget. Lembang atau yang Enggak, di bukan di Pasir Lembang, Kaliki? yang di Balak Pasir Selamatan. Kaliki. Oh iya. Iya, Iya, iya. ya, itu. Kan banyak kan yang udah gede kan. Nah, Gue yang di Lembang sih Jo. Jadi kayak ada satu bocil gitu yang gue terharu banget sih, kayak ada satu bocil kita sama himpunan iya, kan iya. ceweknya cuma 2 tuh pas kita kesana kan. Iya. Nah si bocil itu tuh eh kayak lengket banget loh sama gue sama Iya, teman kita ya, yang gue cewek itu. kayak ya inget lu ada Ya lu kan? sampai mangku-mangku gitu kan sama dia ya Iya sih. dia kayak gue kemana diikutin, dia kemana Iya. gue kayak masih di situ kayak oh anjir, kayak terus pas foto minta gendong gitu kayak gue kayak oh Iya, gokil iya, sih. iya, iya. Gue inget tuh, gue inget. Ada lu deket sama satu anak tuh ya. Nempel terus. Iya gue kayak aduh nih anak, gue nggak nggak bisa pikir sih kenapa why gitu kan anak-anak kecil selucu itu ditaruh di panti asuhan. Ya, semoga kita banyak rezeki ya. Ya Marta bisa bikin panti asuhannya, gue bisa berulang tahun, mungkin setiap tahun lah. Kayak gue di panti asuhan gitu kan, kayak seru aja gitu. Gue ngeliat selebgram yang di panti Mhm, asuhan, entah mereka buat exposure atau apa, tapi gue merasa itu seru dan keren mhm. dan beda dari merayakan ulang tahun seperti biasanya gitu. Iya. Ntar kalau gue punya panti asuhan, lo kan salah satu pengurusnya. Boleh, boleh, boleh. Donatur. Boleh. Donatur tetap. Boleh Jonathan kalau ada Florando. banyak duit. Nggak apa-apa. Boleh. Iya. Aduh, ngomongin ini gue jadi keinget nih. Gue ada satu YouTuber kan. Mungkin semua udah pada tahu. Live stream. Dia suka live stream. Namanya Winda Basudara tuh. Mhm. Baru banget kan dia rehat nih. Dia udah 10 juta subscriber gitu kan. Dia rehat dulu. Keren banget sih ini orang. Dia tiap kali kan kalau ada bencana dia bikin kayak charity gitu kan. Tahu gak Mhm. sih? Kemarin banget dia baru rehat. Jadi dia udah 10 juta. Terus dia bilang dia mau rehat dulu dari YouTube. Hmm. Dia bikin video terakhir lah. Live stream terakhir kemarin. Dia tuh biasanya setiap achievement 1 juta tuh dia biasanya donasi ke streamer lain gitu, ke YouTuber lain kayak ngasih uang gitu kayak. Jadi yang live stream dia pakai Saweria, dia apa gitu, pokoknya dia sawer gitu.
Di yang kemarin, wah gue kagum banget, gue makin kagum sama nih orang. Yang namanya orang baik tuh beneran. Maksudnya orang Real. terkenal dan baik tuh ini gila banget nih orang. Jadi dia kemarin bilang dia punya satu permintaan sama semua yang nonton dia kemarin, sama semua subscribernya gitu. Dia bilang, eh teman-teman, gue mau punya permintaan terakhir sebelum rehat gitu ya. Terakhir aja, boleh nggak AdSense gue, AdSense yang kalian udah kasih, gue donasiin semua ke, nggak semua sih, dia ada yang ngambil juga dia bilang, nggak semua, tapi gue donasiin ke yang membutuhkan. Dan dia selalu ngasih lihat gitu semuanya. Nih gue donasi. Kemarin dia donasi gila banget. Ke 6, dia pakai kitabisa.com, ke 6 yayasan gitu, ke Papua, ke anak-anak di Papua lah, anak-anak yang apa sampai 300 juta lebih. Anjir gue kayak gila lo udah, masih hidup lu udah oke, udah cukup, masih kepikiran kayak begitu, tiap kali ada bencana lu bikin itu. Sampai kemarin Mm-mm. pun achievement terakhir lu gitu kan sebelum lu udahan, kayaknya ini tuh waktu lu untuk happy happy, untuk kayak waktunya lu untuk ya udah lepas-lepasin lah, pokoknya terakhir-terakhirnya lu lah istilahnya gitu kan. Dia masih kepikiran ini duitnya mau gue charityin aja, mau gue masukin 300 juta ke masing-masing ini semua endingnya. Anjir gue kayak gila sih ini orang, keren banget. Gue berharap gue suatu saat bisa kayak dia sih. Iya, Ini orang kayak inspiratif banget, sumpah. iya selain dia jadi ya influencer lah ya dibilangnya, dia pun ya bukan mementingkan kepentingan pribadi dia gitu. Dia masih mikirin orang-orang yang perlu gitu. Iya, gila banget dia tiap kali ada satu hal yang kita bilang, ini ngapain sih nih orang bikin kayak gini, dia ada satu main satu game gitu tak. Terus dia kayak top up something gitulah pokoknya. Nggak kan ngasih ngabisin duit kan. Kita Hmm. kan mikirnya, oh dia mau narik viewer kan. Paling dia mau Hmm. narik viewer dengan dia ngegacha, dia ngeluarin duit kan, itu kayak clickbait dan lain-lain kan. Tahu nggak endingnya kemarin? Akunnya dijual, hasil jualnya dicaritiin. Gue kayak kebayang, anjir nih orang, gue gak kebayang loh, gue kira lu cuma nyari viewer, ya udah gitu, ini paling apa, enggak dong, endingnya sih akunnya dia jual, hasil jualnya dia buat charityin. Wah, Berarti kayak gue kan ngebayang dia udah konsep ini semua, dia udah ngebuat ini semua, semua kayak dijalanin, dia konsepin semua, tapi endingnya buat charity. Ini orang gila luar biasa sih. Ya, aduh, gue sangat berharap kalau gue banyak uang, gue sangat mau mengikuti jejak dia sih. Keren banget, sumpah nih orang. betul, Sedikit betul. intermezzo sih. Sedikit intermezzo itu Kayak ya. Gue. apa ya, eh, motivasi motivasi positif ya Dan, mereka-mereka tuh. Iya, wah. Bener deh teman-teman, kalau yang nggak tahu, nggak mungkin sih nggak ada yang tahu ya nih si Winda Basudara, di mana hidupnya dari cuman pelayan jadi kayak gitu. Dan dia nggak pernah, tahu nggak sih yang gue ini juga, maksudnya dengan konotasi pelayan kan biasanya orang malu karena itu kan Mhm. pekerjaan apa. Dia selalu bilang dia nggak pernah malu jadi pelayan, dia selalu bangga jadi pelayan dan lain-lain. Kayak dimana orang-orang semua di sana yang nggak mau ketahuan masa lalunya, dia embrace masa lalunya, terus dia bangga sama masa lalunya. Keren. Cier nih orang. Ya karena gimana ya, gue setuju sih sama Winda Basudara karena lu nggak bisa ngerubah masa lalu lu gitu. Lu harus nerima masa lalu lu. Yang ngapain malu juga gitu, kayak selagi lu nggak ngebohongin orang, lu nggak nipu orang, lu nggak ngapa-ngapain orang ya, kenapa lu harus malu gitu kayak. Gue setuju sih, gue ya keren sih Winda. Iya. No wonder lah kenapa dia gede dan lain-lain kayak gila ini orang emang. Ya gitu deh. Oke, gitu mungkin ya, kita podcastnya sangat serius kali ini ya tak. Mungkin jadi Iya, agak serius, mungkin kita nggak bercanda-bercanda karena yang topik yang kita bawa juga bukan sesuatu yang agak bisa serius. dibercandain ya. Gitu, gitu sih. Dan kita nggak bosan-bosan ngingetin buat teman-teman yang lagi puasa, semangat puasanya. Sebentar lagi sudah mau mungkin setengah jalan lah ya. Lebaran, Udah iya. setengah jalan Udah setengah lah. jalan? Mm-mm.
semoga bisa jalan sampai hari kemenangan gitu kan. Pokoknya semuanya Mhm. lancar dan nanti lebaran juga semoga lancar-lancar aja, semua bisa pergi tanpa ada hal-hal yang aneh-aneh gitu, semua bisa ketemu keluarganya, kumpul bareng dan Amin. happy-happy gitu. Betul. Oke, itu mungkin ya buat podcast kita kali ini agak serius tapi ya semoga kalian semoga menghibur kalian juga. Semoga kalian menghibur. Iya gitu. Kita mau ngingetin juga kita ada di mana tak selain di YouTube? Kita ada di Spotify, kita ada di Noise dengan user ID-nya 99ers. Kalau untuk media sosial kita ada di Instagram, ada di TikTok dengan username bukan 99ers. Gitu. Yep, itu ada sosial media kita. Mudah-mudahan teman-teman yang suka Mhm. boleh follow, boleh dengerin, boleh nonton kita, di likes juga kalau suka. Di Itu aja buat podcast subscribe. kita kali ini. Yap, itu aja buat podcast kita kali ini. Semoga kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Oke, thank you teman-teman. Bye. Bye.